Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat jasmani dan rohani. Sudah lama ini saya tidak membuat konten atau konten motivasi tentang GERD, anxiety, dan psikomatik. Salam sehat kepada teman-temanku, semoga semua selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani, diberi kekuatan lahir dan batin, rezeki yang barokah, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan normal kembali sedia kala. Dan tidak juga lupa tolong doakan saya supaya bisa kembali normal kembali. Pada teman-temanku sekalian, salam jumpa kembali di channel YouTube Motivasi Agus Official. Tidak lain, kami akan menceritakan berbagai pengalaman yang saya alami sendiri sehubungan dengan kecemasan atau psikosomatik dan juga GERD, anxiety. Teman-temanku sekalian, ini sudah beberapa hari saya muncul kecemasan, tegang leher, perut kembung, begah. Saya sendiri tidak tahu apa karena faktor pekerjaan, tuntutan kerja, atau yang lainnya. Kalau saya berpikir, sebenarnya saya tidak terlalu begitu sibuk dengan pekerjaan. Saya berupaya untuk membuat santai situasi atau suasana kondisi yang ada. Teman-temanku sekalian, memang benar psikosomatik itu kecenderungannya adalah kecemasan. Kecemasan yang membawa kita kepada hal-hal atau pikiran-pikiran negatif, sehingga menyebabkan tubuh kita terasa tidak nyaman, tidak enak, dan muncul sensasi-sensasi yang horor atau sensasi-sensasi yang bisa dikatakan menakutkan. Kadang pikiran-pikiran takut mati itu muncul pas kebetulan di tetangga saya ini ada beberapa minggu ini sudah 3 orang meninggal. Dan saya kenal semua. Dengan kondisi seperti itu, cemas itu kadang-kadang muncul, meskipun tidak separah yang dulu yang pernah saya rasakan ketika mendengar orang mati, rasa takut, terus rasa sesak muncul. Tapi alhamdulillah saat ini saya bisa mengendalikan dan bisa mengendalikan pikiran-pikiran yang rasa takut dengan adanya kabar orang meninggal atau mungkin teman saya yang meninggal. Karena saya berupaya mengembalikan sesuatu yang bernyawa pasti akan mati. Kita hanya tinggal giliran saja. Dengan pikiran seperti itu, dengan cara menyikapi seperti itu, akhirnya pikiran tenang. Karena memang bagaimanapun kita juga akan kembali kepada Sang Pencipta. Teman-temanku sekalian, meskipun saya sudah berbicara menjelaskan tentang pengalaman saya ini, tentang menghadapi kecemasan, rasa takut, rasa gelisah, tapi saya berupaya semaksimal mungkin
untuk bisa kuat, bisa mengendalikan, dan berupaya fokus pada kegiatan saya sehari-hari. Kegiatan di kantor, di rumah, di tetangga, saya berupaya. Karena sebenarnya ini pengalaman saya. Kebetulan saya sharing dengan teman saya. Coba Pak Agus, dengan kondisi Anda, sampean baca YouTube atau buku yang berjudul Stoikisme. Akhirnya dari situ saya juga bisa menyimpulkan bahwasanya sebenarnya kebahagiaan, ketentraman batin itu terletak pada diri kita sendiri, atas ulah kita sendiri, bukan dari luar. Jadi kita belajar menyikapi suatu keadaan, suatu masalah. Memang tidak gampang, apa yang saya sampaikan ini tidak gampang. Secara teori memang seperti itu, tapi saya harus belajar bagaimana bisa mengendalikan, bisa belajar ikhlas, menerima, menghadapi suatu masalah atau problem yang berada di depan kita, yang kita alami. Sebenarnya mudah kalau kita pikir itu mudah. Itu terletak pada diri kita sendiri, pada jiwa kita, hati kita. Itu saja sebenarnya. Bagaimana kita menyikapi setiap permasalahan. Permasalahan di luar ataupun di rumah, keluarga, tetangga. Karena bagi orang yang kena psikosomatik itu, terus terang aja, cenderungnya itu mudah kepo, cemas, mudah perasaan atau punya prasangka buruk. Dan jadi negatif thinking, istilahnya kayak gitu, negatif thinking. Sesuatu yang dipikir itu pasti hal-hal yang negatif. Ada teman kumpul-kumpul, itu seolah-olah kita itu dirasani atau diomongi, dicuekin. Ya itulah kecemasan atau psikosomatik. Akhirnya ketika kita itu sedikit emosi, berprasangka buruk, timbullah rasa begah, dada rasa berat, nafas pendek, leher kaku, tegang. Kalau saya amati selama beberapa tahun kayak gitu, ternyata oh begini ternyata. Bener Dokter Andri, emang pikiran itu sangat kuat sekali. Gimana kita caranya pikiran kita bisa dikendalikan, kita bisa menyikapi setiap masalah yang ada dengan ikhlas, tenang, sabar. Apa yang disampaikan Dokter Andri. Teman-temanku sekalian, ini pengalaman saya yang tahun 2015. Saya terkena kan 2 kali. Yang 2015 itu saya itu sangat mudah sekali penyembuhannya. Karena apa? Yaitu saya berupaya menyadari tentang diri saya, apa kekurangan saya. Saya belajar untuk ikhlas menerima dan berupaya untuk tenang dalam kondisi apapun. Bahkan sama teman sekantor saya, ketika dia bergurau atau berbicara sedikit menyinggung, istilah Jawanya ora urus,
biar aja mau ngomong apa. Bahkan saya tantang, kamu mau ngomong apa terserah, mau ngomong ini dan itu terserah, wis cuek saya dulu gitu. Jadi lost rasanya, gak punya beban. Itu penyembuhan cepat, itu pengalaman saya yang dulu. Tapi kenapa untuk yang kambuh yang kedua ini tahun 2001 sampai sekarang ini rasanya agak sedikit lama kesembuhannya? Apa memang belum waktunya Allah memberikan kesembuhan? Tapi dengan kondisi seperti ini saya tetap semangat, saya tetap berusaha, saya tetap ikhtiar dengan cara obat herbal ataupun mendengar motivasi dari orang yang sudah berpengalaman atau dari siapapun lah. Ini dikit cerita ya teman-temanku sekalian. Saya 2 hari kemarin dapat telepon dari junior saya. Dia mau konsultasi dengan kondisi GERD, kecemasan, kegelisahan, termasuk seperti orang bingung itu. Dia sempat telepon kepada saya, gimana Pak, sampai mengatasi seperti itu. Saya juga bilang kepada teman saya itu, kalau bisa mampir ke rumah, datang ke rumah, kita konsultasi, kita sharing, kita omong-omong, ajak itu saudaramu. Karena ketika orang-orang yang kena psikosomatik, kecemasan, memang butuh perhatian, butuh orang yang ngerti, entah itu buat sharing atau pengaduan atau gimana. Akhirnya sempat datang ke rumah, ya sharing, ternyata gejalanya memang sama seperti ini, ternyata sama. Oh iya Pak, sama Pak. Jadi apa yang saya sampaikan, dia langsung masuk. Oh iya bener memang Pak, seperti ini. Jadi nyantol, istilah Jawanya itu nyantol dengan omongan saya, termasuk dia dengan saya. Kalau hanya orang-orang yang normal kita bicara, tidak mungkin dia akan nangkep, tidak mungkin dia akan ngerti apa yang sampaikan. Dikira hanya pura-pura. Paling jawabannya gini, ya dibuat santai saja, coba buat refreshing, buat bahagia, dibuat healing, atau jalan-jalan kemana. Jangan terlalu banyak pikiran, jangan terlalu pikir. Enak memang kalau ngomong seperti itu, enak memang, karena dia belum pernah merasakan. Kalau merasakan penyakit seperti ini pertama kali, dia pasti akan bingung, pasti akan dicari, pasti akan mencari dokter atau mungkin ke rumah sakit. Ketika diperiksa sehat, dia bingung pasti, penyakit apa ini ya, kok bisa seperti ini, begitu menakutkan, begitu membingungkan, dan pasti dia akan mencari solusi. Kalau tidak larinya ke dukun atau kiai campur dukun, atau ke orang-orang yang dianggap dekat dengan dia. Tapi kalau orang itu kondisinya yang diajak sharing atau diajak bicara itu normal, dia pasti jawabannya gini, laupo mau, gak usah dipikir, sudah biarkan aja, dibuat santai. Enak kalau ngomong emang gitu, gak usah dipikir, jangan terlalu banyak mikir. Paling jawabannya seperti itu. Terlalu mudah dia itu menjawab. Ya memang benar juga sih, jangan terlalu banyak dipikir.
Tapi apa yang kita lakukan dengan kondisi seperti ini, dia itu tidak percaya, dikira kita itu pura-pura. Seandainya contohnya saya sedang dinas di kepolisian, ketika saya tidak masuk, mungkin gak enak atau mungkin lagi blank, kadang-kadang memang blank pikiran itu, mau ngomong di depan forum itu kadang-kadang terputus, lupa. Itulah tanda orang-orang psikopatis seperti itu. Terus alasan tidak masuk kenapa, padahal kondisinya sudah sehat, gemuk, mulai gemuk lagi. Itu dikira pura-pura, hanya alasan atau lebay, manja, butuh perhatian. Itu yang bikin kita itu mudah tersinggung seperti itu. Akhirnya kalau saya dikatain seperti itu, saya pasti ngomong, coba suatu saat, ya mudah-mudahan aja jangan sampai lah teman-teman saya semuanya, coba suatu saat Anda merasakan seperti saya, pasti yang akan dicari orang-orang yang ngerti, yang bisa menangkap, yang bisa mencerna omongan dia, dan bisa menjadi support, mencari support kepada dia. Saya juga gitu dulu, setiap ngomong sama orang kayak gini, jawabannya ya seperti itu. Apa sih yang dipikir? Long istri ada, anak sudah besar, enak memang kali, tinggal ngomong enak udah. Gak usah dipikir, wis santai aja, bilangnya gitu. Enak sekali kalau ngomong, buat rileks aja kalau ngomong seperti itu. Tapi dia tidak tahu yang dirasakan ketika orang kena psikosomatik, kecemasan berlebih, yang dirasakan dalam tubuh kita, dalam fisik kita, bagaimana tidak tahu. Ketika dia tahu, insya Allah mungkin pasti dia akan bingung. Saya sendiri sekarang aja masih beberapa hari ini cemas muncul, sensasi kembung, pegal, leher kaku, terus dada sebelah kiri gak enak, muncul beberapa hari ini. Tapi karena saya mungkin pengalaman yang pertama dan menjalani sudah 3 tahun untuk yang kedua ini, ya gitu-gitu aja lah, hampir tiap hari ya seperti itu. Namanya sensasi muncul, enak, kita minum obat enak. Memang saya terus terang aja, untuk obat tidak pernah menolak atau pantangan terhadap obat, saya tetap minum. Karena bagaimanapun itu termasuk ikhtiar saya. Untuk makanan, saya biasa selama makanan itu tidak terlalu pedas. Seandainya ada makanan santan, tidak terlalu kental santannya, ataupun jeruk. Bahkan saya juga konsumsi nanas, jus nanas. Saya bikin hampir tiap hari pakai jus nanas. Padahal itu asam loh. Tapi saya upayakan, saya yakin bahwa nanas itu bermanfaat dan berguna bagi manusia. Saya minum tiap hari, bikin jus, langsung minum. Itu bagus itu, terus terang. Padahal saya dulu takut untuk makan nanas. Makan aja 1 potong itu takut kembung, pegal. Itu masalah makanan. Nah yang kedua ini, saya sempat bikin jus bawang lanang, bawang tunggal, juga apel, jahe, jeruk lemon, sama madu. Itu semua kan kecut semua itu. Rasanya kecut semuanya itu, asam. Saya bikin bener ini, tiap hari saya minum. Saya paksakan karena untuk kesehatan dan efeknya juga bagus.
Memang di saat kita konsumsi perut langsung kembung, tapi saya paksakan terus belajar meyakini ini tidak apa-apa, ini rezeki dari Allah dan bermanfaat bagi manusia, saya yakin. Jadi saya biasakan berbicara sendiri, meyakini apa yang diberikan oleh Allah itu semuanya bermanfaat, berguna bagi tubuh, bagi manusia. Karena apa? Nanas, bawang tunggal, semuanya itu ciptaan Tuhan, dan Dia mengorbankan jiwanya untuk melayani manusia, untuk dimakan oleh manusia. Jadi jangan disia-siakan, kita manfaatkan apa yang diberikan oleh Allah pada kita. Itu urusan makanan yang dianggap pantangan bagi orang-orang yang terkena GERD, anxiety, psikosomatik. Awalnya saya takut memang, tapi saya meyakini, bismillah, saya makan nanas ini. Saya makan, kadang-kadang habis satu besar itu sendiri, tak makan sendiri. Karena ketika orang terkena kecemasan, psikosomatik itu tensi cenderung naik, meskipun tidak tinggi tapi cenderung nangis, karena pikiran kita tegang, cemas, tegang, apalagi ada sedikit masalah, pasti berpikir masalah sekecil apapun pasti sudah direspon oleh pikiran kita, oleh otak kita. Akhirnya apa? Tubuh juga merespon, akhirnya timbul sensasi, rasa tidak enak, rasa sakit semua, perut pegal, leher kaku, kepala kadang pusing. Itu rata-rata bagi orang yang terkena psikosomatik, kecemasan berlebih. Tapi alhamdulillah saya tetap semangat untuk teman-temanku sekalian, memberikan motivasi, memberikan sedikit pengalaman saya, dan pengalaman ini benar-benar saya pernah jalani sampai sekarang. Kemarin 2 tahun lebih ini bobot saya 75, dari 90 menjadi 75, sekarang sudah 85. Alhamdulillah sudah naik. Sekarang tinggal menghilangkan kecemasannya itu aja. Kalau dulu saya ke masjid, pasti saya di pinggir, di paling belakang pinggir, karena rasa takut. Alhamdulillah saya berani. Begini teman-temanku, saya sempat sharing pada orang yang sudah berpengalaman tentang kasus kecemasan, penyakit kecemasan psikosomatik. Itu bisa sembuhnya ternyata apa? Ketika Anda berjalan, contoh aja, berjalan di suatu tempat, itu mungkin gelap, katanya di sana ada pocong, ini takut ini dan itu. Ketika ada perasaan seperti itu dilawan. Coba datangi tempat itu, datang, dilewati, berhenti sejenak, diem aja di sana. Apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Berarti intinya pikiran kita sebenarnya. Pikiran itu kuat loh. Iya, pengaruhnya kuat pikiran itu. Itu pengalaman yang pertama. Yang kedua, kalau saya dulu melihat orang meninggal, saya gak bisa layak. Dengar aja itu rasa takut. Ya Allah, kok saya seperti ini? Takut, tahu-tahu rasa sesak, kembung, cemas,
seolah-olah akan terjadi pada kita. Itu orang mati ya, takutnya bukan main. Ketika lambat laun saya sering menonton YouTube atau sering konsultasi kepada kiai, ulama tentang kematian. Semua orang pasti akan mati. Ketika Anda takut mati, ada orang meninggal sedang digotong atau geledekan, Anda takut mendekati. Ketika takut itu, coba hadapi, datangi sekalian. Kalau bisa mendekat di makamnya, mendekat kumpul sama orang-orang. Kalau bisa ikut nyangkul atau nguburkan sambil dilihat, karena kita juga akan seperti itu. Dilihat sambil berpikir, oh ternyata semua yang bernyawa pasti akan mati, tinggal nunggu giliran aja. Jadi ketika takut, apa yang ditakutkan? Ada apa? Kita lawan aja, bukan melawan itu gimana ya? Yaitu ketika takut di suatu tempat, datangi tempat itu. Itu yang kedua. Soal mandi. Kalau air dingin, apalagi mandi malam di atas jam 12, kebanyakan, padahal itu bagus loh. Kalau sunnah Rasul memang bagus, di atas jam 12 itu bagus. Energinya bagi orang-orang spiritual itu lebih tinggi, karena tidak ada aktivitas manusia saat itu. Karena kenapa? Kalau di siang hari aktivitas manusia kan siang hari kan, dan pikiran manusia bermacam-macam, terutama masalah duniawi. Pikiran manusia, jadi energinya itu macam-macam. Ada yang pelaku kejahatan atau mungkin apa. Jadi energi itu macam-macam. Makanya kenapa kalau jam 12 ke atas itu bagus. Semua orang itu banyak yang tidur. Lah, energinya itu rata-rata energi positifnya itu besar. Makanya Rasulullah itu menyarankan mandi dini hari itu bagus, menyehatkan. Saya itu sudah mencoba. Ketika kondisi keliengan, saya mencoba mandi air dari keran yang baru ngambil dari sumur, terus sampai keluar. Ternyata apa teman-temanku, rasanya itu hangat gitu. Tapi proses mau mandi itu kita basahi dulu kaki, tubuh kita dibasahi, terus kepala, muka. Setelah itu baru mandi. Kita mandi langsung taruh di atas. Itu rasanya enak, subhanallah. Rasanya enteng besoknya itu. Itu energinya bagus. Saya setiap saat ketika saya di kantor bangun jam 1:30, langsung saya mandi. Kalau yang Islam langsung sholat atau sholat apa, sambil berdoa memohon. Itulah pengalaman saya teman-teman. Ayo kita semua berupaya merubah sikap kita. Oke lah, yang tahu katakanlah dosa kita, yang tahu permasalahan kita, apa yang pernah kita lakukan, itu baik negatif, positif, yang tahu itu kita yang ingat. Allah itu hanya mencatat, melihat. Yang tahu kita belajar menyadari, oh iya, saya dulu pernah ini, gini. Saya pernah salah, saya pernah berbuat ini dan itu. Kita menyadari, kita berupaya untuk mengubah. Karena apa? Terus terang aja, psikosomatik
kecemasan, itu pangkalnya adalah jiwa kita sebenarnya. Kalau saya rasakan, jiwa kita yang labil, yang selalu berpikiran negatif, berprasangka buruk, kemudian pokoknya macam-macam wis. Makanya kita berupaya mengendalikan jiwa kita, pikiran kita, hati kita. Karena dalam diri kita itu ada segumpal daging. Apabila daging itu rusak, insya Allah tingkah laku perbuatan kita itu akan rusak. Sebenarnya dalam agama sudah ada, sudah disebutkan dalam agama itu. Tinggal manusianya, karena sesuatu masalah yang terjadi itu sebenarnya pada diri kita sendiri penyebabnya, tidak orang lain. Orang lain kan orang luar, tapi kita yang menyikapi. Ketika kita menyikapi, oh orang ini kok gini, oh gini, itu berarti hati kita yang kepo, yang membahas, yang menilai, yang menghakimi. Itulah, ya kita berupaya berubah, merubah, bisa mengendalikan pikiran-pikiran negatif, pikiran yang jelek. Saya sendiri cuma ingin bersama teman-teman sekalian, saya juga kepingin sembuh normal, terus terang saja, normal seperti teman-teman yang lainnya. Sampai-sampai saya bikin konten seperti ini, motivasi seperti ini, kita bersama-sama sharing supaya teman-teman bisa semangat, bangkit. Saya berupaya untuk kuat, terus terang aja, untuk kuat, untuk semangat bangkit, semangat untuk bahagia. Meskipun senyum itu bentuk ikhtiar kita, senyum dengan cara paksa, meskipun hanyalah seperti ini, diupayakan. Kadang saya itu sendiri, entah itu di kamar mandi atau di mana, apalagi pas cuci-cuci, kadang-kadang saya itu sambil berdoa, sambil senyum, sambil merasakan sensasi yang ada sama saya, senyum, sambil istighfar. Ya kalau kita itu memang masih belum dikasih kesembuhan, ya tidak sembuh, karena kesembuhan itu bukan pada diri kita, ketentuan Allah. Kita cuma ikhtiar, berupaya untuk sembuh. Tinggal Allah yang menentukan dan mengizinkan kamu waktunya sembuh. Karena sebenarnya sakit itu adalah makhluk juga. Ketika Allah itu mengatakan, wis sudah selesai waktunya, sudah waktunya kamu, sekarang kamu keluar, istilahnya gitu. Kalau seandainya manusia keluar, sudah insya Allah sembuh. Baiklah, itu teman-teman sekalian, motivasi dari saya. Semoga teman-teman sekalian selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani, diberi umur panjang yang berkah dan bermanfaat bagi orang lain. Dan tolong juga saya doakan selalu diberi kesehatan, semangat, keselamatan, kenikmatan dunia dan akhirat, rezeki yang berkah. Saya kira itu aja dari saya, teman-teman sekalian. Motivasi Agus Official, jangan lupa subscribe, like, share, komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.